adik-adik, ketemu lagi sama Kak Grace. Gimana kabarnya semua? Semoga baik puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat bertemu lagi di YouTube. Dan Tuhan, kiranya berkati kami Tuhan. Semoga apa yang disampaikan Mbak Rizka dapat memberkati kami. Sertai pujian dan ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Doa dan ucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, kita akan mainkan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oke, kita lanjut lagu kedua, Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi, anak sekolah minggu, dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Oke, firman lanjut Mbak Rizka. Dadah. Shalom adik-adik yang di rumah yang diberkati Tuhan. Kak Rizka akan bertanya, kita sudah memasuki bulan apa ya? Bulan ini? Ya, betul. Kita sudah memasuki bulan Desember. Sebentar lagi kita akan memperingati hari Natal. Wah, sukacita sekali, senang sekali.
sekali. Ada apa ya yang di hari Natal ya? Ya, kita akan menyambut kelahiran Yesus Kristus. Ada sebuah pesan yang luar biasa. Ya, adik-adik, Kak Rizka pengen bertanya dulu kepada kalian. Tadi sebelum kalian untuk sekolah minggu online, apakah kalian bersiap-siap? Pasti ya bersiap-siap ya. Ada yang mesti isi rambutnya. Kalau adik-adik yang masih kecil biasanya menyisir rambutnya dibantu oleh orang tuanya. Yang masih kecil dibantu oleh mamahnya untuk mandi. Tapi ada adik-adik mungkin yang sudah SD, sudah menyisir rambut sendiri, sudah mandi sendiri. Tetapi biasanya orang tua kita memperingati kita, mengingatkan kita, ya, yuk mandi, cepat mandi, sudah mau sekolah minggu online, ayo cepat siap-siap. Ya, biasanya orang tua kita memperingati kita, bahkan sehari sebelumnya biasanya ayo itu lebih awal supaya kamu tidak ketinggalan sekolah minggu online-nya. Ya, biasanya papa atau mama kita memperingati kita untuk mengikuti sekolah minggu online ya adik-adik, untuk mempersiapkan sekolah minggu online dengan baik. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalian siapkan hati kalian, pasang telinga lebar-lebar untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini Tuhan, Kau memberkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Dan kami Tuhan rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah kami, anak-anak-Mu saat ini yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, juga urapi Mbak Rizka yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga menolong. Makasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi Mbak Rizka awal tanya tentang mengingatkan ya, orang tua kalian mengingatkan, memperingatkan kalian untuk persiapan sekolah minggu online. Nah, kalau di sini Mbak Rizka akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan Mbak Rizka akan sampaikan, kalian dengarkan ya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, pada saat itu tiba waktunya untuk berdoa. Pada saat itu orang-orang berdoa di bait Allah. Jadi waktu itu banyak orang-orang berbondong-bondong pergi ke bait Allah. Mereka akan berdoa adik-adik. Nah, di bait Allah ada yang dinamakan ruang kudus. Nah, orang-orang biasanya berdoa di bait Allah. Mereka tidak melihat Allah, tetapi mereka tahu Allah hadir di sana. Nah, adik-adik, tadi Kak Rizka katakan ada sebuah ruangan yang disebut dengan ruang kudus. Hanya ada satu orang yang boleh masuk di sana adik-adik. Orang itu bernama Zakaria. Zakaria adalah seorang imam. Ia sudah berusia lanjut. Ia sudah berusia tua sekali adik-adik. Tetapi Zakaria ini hidup taat kepada Allah. Dan ia juga seorang imam. Nah, adik-adik, pada saat itu ketika Zakaria berdoa di ruang kudus, tiba-tiba datanglah malaikat adik-adik. Malaikat itu menyampaikan pesan dari Allah bahwa Zakaria akan
mempunyai anak. Dan anak itu akan dinamai dengan nama Yohanes Pembaptis. Ia akan diberi tugas khusus oleh Allah untuk menyampaikan pesan, mempersiapkan kelahiran juru selamat. Nah, adik-adik, saat itu Zakaria tidak percaya kepada malaikat itu. Saat itu malaikat sudah menyampaikan pesan kepada Zakaria, tapi Zakaria tidak mau percaya, sehingga Zakaria dibuat Allah menjadi bisu. Pada saat itu ketika ia keluar dari ruang kudus bait suci, banyak orang-orang di sekitarnya menanyainya. Mereka bertanya apa pesan Allah yang diberikan untuk setiap orang atau orang-orang di sana. Dan Zakaria hanya menjawab, orang-orang kaget. Mengapa Zakaria tidak bisa bicara? Dia tiba-tiba bisu. Dan akhirnya Zakaria pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah, ia bertemu dengan istrinya. Siapa nama istri Zakaria, adik-adik? Ya, betul. Namanya adalah Elisabet. Saat bertemu dengan Elisabet, Zakaria hendak menyampaikan pesan yang disampaikan oleh malaikat tadi. Tapi lagi-lagi Zakaria tidak bisa bicara, hanya bisa istrinya bingung. Ya, Ibu Elisabet jadi bingung. Bapak Zakaria ini bicara apa? Aku tidak mengerti. Nah, pada saat itu Zakaria hanya bisa menyampaikan pesan pada Elisabet istrinya dengan gerakan tangan saja. Dia menunjuk perut istrinya, ya. Dia menunjuk perut istrinya, tapi dia tidak bisa menyampaikan pesan yang disampaikan oleh pesan Allah yang disampaikan oleh malaikat tadi. Adik-adik, akhirnya tiba waktunya untuk Elisabet setelah beberapa bulan mengandung, setelah beberapa bulan hamil, tiba waktunya untuk Elisabet melahirkan. Dan benar adik-adik, Zakaria dan Elisabet memberi nama bayi itu dengan nama Yohanes. Arti nama Yohanes adalah Tuhan itu penuh anugerah. Nah, pada saat Zakaria memberi nama bayi itu Yohanes, dan seketika itu juga Zakaria menjadi tidak bisu lagi. Ia bisa berbicara dan dia memuji-muji akan Tuhan, memuji-muji kebesaran Tuhan. Zakaria dan Elisabet sungguh-sungguh memuji kebesaran Tuhan, kebesaran Allah yang maha tinggi. Nah, adik-adik, ketika anak itu kelak, ya Yohanes, bayi Yohanes nanti kelak ketika ia dewasa, ia diberi tugas oleh Allah, adik-adik. Yohanes ini tugasnya adalah untuk menyampaikan kepada umat Allah, untuk menyambut kedatangan siapa? Juru selamat. Ketika ia sudah besar, Yohanes ini ketika ia nanti sudah besar, ia mendapat tugas untuk berkeliling. Dia akan berkeliling, ia akan berbicara kepada orang-orang yang ditemuinya bahwa ia akan memperingati jangan berbuat dosa. Ya, kita sebentar lagi kita akan kedatangan Sang Juru Selamat. Ya, jadi Yohanes ini ada tugas khusus dari Allah untuk menyambut kedatangan Juru Selamat kita. Siapa Juru Selamat kita, adik-adik? Ya, betul, Juru Selamat kita adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah Juru Selamat kita.
Nah, pertanyaannya adik-adik, bagaimana dengan kita saat ini? Dengan Kak Rizka dan kalian semua yang ada di rumah. Apakah hati kita sudah mempersiapkan diri menyambut kelahiran Sang Juru Selamat itu? Apakah hati kita sebagai kita orang-orang berdosa ini sudah menyambut Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia ini? Bagaimanakah kita mempersiapkan Natal adik-adik? Apakah kita sungguh-sungguh bersuka cita, sungguh-sungguh menyambut Tuhan Yesus? Ataukah hanya kita akan, wah nanti ada baju baru, ada hadiah, ada ini, ada itu. Apakah hanya sekedar itu saja? Ataukah kita mau mempersiapkan hati kita, mempersiapkan iman kita untuk kita apa? Lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan Yesus. Karena Ia datang ke dunia ini. Untuk apa adik-adik? Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan hidup kita. Jadi wow, luar biasa ya Tuhan Yesus ini. Dan sudah sepantasnya kita akan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Bukan menyambut ini dan itu, tetapi menyambut Sang Juru Selamat itu, yaitu Yesus Kristus yang sudah ada di hati kita, yang sudah lahir di hati kita. Mari adik-adik kita sambut Natal ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat ya adik-adik. Dan selalu ingat, ada kabar yang baik, yaitu Tuhan lahir untuk siapa? Untuk Kak Rizka, untuk kalian semuanya. Oke adik-adik, selamat mempersiapkan hari Natal ya. Hari Natal kita sambut dengan penuh sukacita, dengan mengingat bagaimana Yesus lahir. Yesus lahir ke dunia ini untuk saya dan untuk kalian semuanya. Baik adik-adik, kita akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini, yaitu Lukas 2 ayat 14a. Lukas 2 ayat 14a. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Nah, hari ini adik-adik ada tugas nih, yaitu kalian silahkan mengetik di kolom komentar, yaitu ayat hafalan tadi ya. Tulis secara lengkap ayat hafalan yang sudah kita hafalkan hari ini. Apakah adik-adik bisa semuanya? Baik adik-adik, selamat bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang akan kita rayakan sebentar lagi di tanggal 25 Desember. Persiapkan dengan baik, beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Baik adik-adik, saat ini kita akan berdoa menutup sekolah minggu. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang ia Tuhan lahir mempunyai tugas khusus untuk memperingati orang-orang, untuk mengingatkan orang-orang berdosa bahwa sebentar lagi akan ada kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Tuhan Yesus, biarlah kami juga ikut mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh menyambut hari kelahiran Tuhan dengan penuh sukacita, karena Engkau Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kami dari dosa. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang firman-Mu
sungguh memberkati setiap kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu di rumah masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan berikan kepandaian untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus juga memberikan yang taat akan Tuhan, supaya anak-anak sekolah minggu terus taat kepada Tuhan dan terus mempersiapkan diri untuk hari kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin sekolah minggu dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu, mungkin yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Berkati semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Juga Tuhan berkati untuk guru-guru sekolah minggu yang di rumah masing-masing yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye-bye.